para leluhur tanah Jawa begitu hebat dalam hal lelaku spiritual. Sekedar untuk menanam padi, memanen, dan mengolah tanah, mereka mengawalinya dengan berpuasa, bermeditasi, lalu memilih hari dengan perhitungan jelimet. Tapi hasilnya, berkah melimpah luar biasa. Seorang perajin tembikar zaman dulu, sebelum mencari tanah liat, mereka mulai dengan bermeditasi, lalu berkomunikasi dengan alam, dan berhasil menemukan tanah liat terbaik. Saat mulai mengadon tanah liat menjadi kendi, wadah air dari tembikar zaman dulu, perajin menggunakan sepenuh perasaan dan cinta dalam membuatnya. Bahkan dengan rapalan doa tertentu, ketika jadi, konon siapa yang meminum air dari kendi tersebut, airnya terasa begitu menyegarkan, bahkan menyembuhkan beberapa jenis penyakit. Luar biasa. Apalagi dalam pembuatan benda pusaka seperti keris. Seorang empu akan memulai dengan ritual sakral yang sangat berat untuk dijalani. Pada abad ke-12, era kerajaan Kediri, Singasari, hingga Majapahit, ada banyak empu pembuat keris, tapi sangat sedikit yang mampu membuat keris dengan kualitas terbaik, bahkan memiliki unsur magis dan gaib. Salah satunya Empu Gandring. Konon, ketika Ken Arok merebut paksa keris Empu Gandring, Ken Arok yang hendak membunuh Empu Gandring mengayunkan keris, ternyata meleset dan mengenai lumpang. Lumpang adalah tempat menumbuk padi atau jagung yang terbuat dari batu. Tiba-tiba, lumpang terbelah oleh keris Empu Gandring. Ken Arok terkejut melihat kedahsyatan keris Empu Gandring. Padahal, keris itu baru setengah jadi. Berdasarkan penelitian, keris pada era tersebut terbuat dari unsur batu meteor terbaik dan memiliki pancaran gelombang energi yang besar. Bagaimana seorang Empu Gandring bisa menemukan batu meteor dan meraciknya dengan komposisi terbaik di masa ilmu pengetahuan dan teknologi belum berkembang? Bahkan, Empu Gandring mampu berkomunikasi dengan langit dan dimensi metafisika untuk proses pembuatan pusaka. Dalam video ini, kami akan membahasnya untuk Anda. Betapa hebatnya leluhur kita, betapa mereka melibatkan seluruh elemen diri dan semesta dalam berkarya. Simak terus video ini sampai selesai dan bersiaplah untuk kagum dan terinspirasi. Hanya di Bumi Semesta. Di sebuah perkampungan yang jauh dari peradaban, terlihat rumah-rumah kuno dari kayu beratap jerami berjejer. Orang-orang di sana terlihat sibuk. Sawah-sawah dan ladang-ladang di dekat perkampungan terlihat memberi semua apa yang mereka butuhkan. Kemah ripah loh jinawi. Pada masa itu, kampung ini sesekali dikunjungi beberapa pejabat, bangsawan, kesatria, bahkan gembong perampok, untuk menemui pria tua yang dikenal seorang master di bidang pembuatan pusaka. Dialah Empu Gandring. Dia tinggal di desa Lulumbang. Menurut para sejarawan, tempat itu diperkirakan saat ini berada di daerah Plumbangan Doko, dekat Wulingi, Blitar. Hari itu, matahari mulai tenggelam di ufuk. Empu Gandring terlihat duduk di teras rumahnya sembari menikmati senja. Di hadapannya, sawah membentang terlihat keemasan tersepuh cahaya matahari yang mulai tenggelam. Empu Gandring terkejut ketika ada suara yang memanggilnya dari belakang. Dijumpainya dua orang pemuda dengan pakaian prajurit Tumapel. Salah satu dari mereka memperkenalkan diri bernama Tanca. Kemudian, Tanca menunjuk ke pemuda yang bersamanya untuk memperkenalkan. Katanya, "Empu, perkenalkan, kami dari Tumapel. Saya sendiri adalah Tanca, sementara ini adalah Ken Arok, pengawal pribadi pemimpin Tumapel." Empu Gandring terkejut. Dia sudah sering menerima pesanan senjata dari Tumapel, tapi bukan mereka yang diutus. Empu Gandring pernah mendengar nama Ken Arok, setidaknya dari gembong perampok ternama bernama Bango Samparan, yang juga pernah memesan senjata kepadanya.
Bangu Samparan pernah bercerita bahwa dirinya memiliki anak angkat yang sangat berbakat bernama Ken Arok. Tapi Empu Gandring terkejut bagaimana mungkin anak angkat perampok besar kini menjadi pengawal Tumapel. Empu Gandring mencurigai kedatangan mereka. Ken Arok berkata bahwa dirinya ingin dibuatkan senjata terbaik yang bisa langsung membunuh manusia dalam sekali tusukan atau sayatan. Sebuah senjata sakti pilih tanding yang bisa meningkatkan kanuragannya. Empu Gandring tertawa dan terlihat meremehkan Ken Arok, sebab senjata jenis itu harus dibuat dengan bahan yang sangat langka dan harganya akan sangat mahal. Hanya bisa dipesan oleh para raja atau saudagar kaya. Tidak mungkin bisa dibeli oleh seorang pengawal biasa dari kalangan kelas sudra atau kasta terendah seperti Ken Arok. Ken Arok sedikit tersinggung, lalu menyuruh Tanca untuk mengeluarkan karung hitam yang sedari tadi dia bawa di punggungnya. Tanca menaruhnya di kursi teras dari rotan dan membuka talinya. Empu Gandring terkejut, dijumpainya ratusan keping emas ada di dalam karung. Ken Arok mengatakan bahwa ini hanya uang muka. Jika Empu Gandring menyanggupi pembuatan pusaka seperti yang Ken Arok inginkan, Ken Arok berjanji akan membayar lebih banyak lagi. Empu Gandring setuju, tapi dia meminta waktu 1 tahun. Karena saat ini dia tidak memiliki bahan yang dibutuhkan untuk membuat keris terbaik. Mendengar ini Ken Arok justru marah. Dia teringat akan sosok cantik rupawan Ken Dedes yang saat ini sedang mengandung anak tunggul Ametung. Waktu 1 tahun yang diminta Empu Gandring terlalu lama. Keburu anak dalam kandungan Ken Dedes lahir. Ken Arok membentak Empu Gandring, meminta untuk waktu pengerjaan keris itu paling lama 6 bulan. Ken Arok bersedia membayar 2 kali lipat. Empu Gandring terlihat keberatan. Kemudian Tanca menarik baju Empu Gandring dan mengancam, jika permintaan Ken Arok tidak dituruti, dia akan membunuh anak dan istrinya. Pada akhirnya Empu Gandring mengatakan akan mengusahakannya. Sebelum pergi, Ken Arok bilang bahwa dia akan kembali 6 bulan lagi untuk memastikan bahwa keris pesanannya sudah siap. Sejak pertemuannya dengan Ken Arok, Empu Gandring terlihat cemas. Dia merahasiakan ini dari anak dan istrinya. Dia tidak ingin mereka khawatir. Keesokan harinya, Empu Gandring berpamitan kepada anak dan istrinya bahwa dirinya ingin melakukan tirakatan di gua di hutan seberang. Empu Gandring hanya bilang sedang mengerjakan pesanan pusaka dari seorang kesatria kerajaan. Keluarganya memahami karena hal itu sudah biasa Empu Gandring lakukan. Ketika malam tiba, Empu Gandring sudah sampai di tengah hutan yang dia tuju. Dia menuruni bukit, sebuah anak sungai terlihat, lalu menyusuri ujung sungai hingga sampai di pertemuan 2 pohon beringin yang besar dan lebat. Sebuah genangan air yang sangat bening memantulkan bulan di langit malam ada di antara 2 pohon beringin. Empu Gandring melepas semua bajunya, lalu masuk ke genangan air dan duduk bersila di sana hingga hanya kepalanya saja yang terlihat. Empu Gandring memejam mata, mematikan semua panca inderanya, dan membangunkan kesadaran diri bahwa dirinya begitu kecil di alam semesta. Lalu lebih dalam ke alam rasa, melihat bukan dengan mata dan merasakan bukan dengan kulit, sesuatu yang sulit untuk dijelaskan. Setelah waktu berlalu cukup lama, Empu Gandring merasa dirinya terbang melayang, lalu melihat semua. Dirinya seperti mengambang di lautan kosmik tanpa tepi. Ketika pagi menjelang, Empu Gandring menyudahi semua, lalu beranjak ke gua tidak jauh dari mata air. Hari ini dan untuk beberapa hari ke depan, Empu Gandring akan berpuasa sampai dia menemukan petunjuk. Di hari kesekian, Empu Gandring pulang. Dia sudah sampai pada ambang batas dan dia belum menemukan petunjuk. Di rumah, Empu Gandring masih melanjutkan puasa, lalu tidak tidur di sepanjang malam dan justru mengamati langit. 1 bulan berlalu, Empu Gandring belum menemukan petunjuk. Waktu yang tersisa hanya tinggal 5 bulan.
Bahkan hingga 2 bulan terlewatkan, Empu Gandring tidak mendapatkan wangsit atau kawahyon apapun dari semesta. Empu Gandring pasrah dengan semua keputusan yang maha kuasa. Jika memang ini adalah takdirnya, dia akan menerima dengan ikhlas. Begitu lelahnya dia di malam itu, Empu Gandring tanpa sengaja tertidur. Kawahyon yang dia tunggu akhirnya tiba. Empu Gandring bermimpi melihat leluhurnya, seorang pria tua berambut putih mengenakan tongkat datang menemuinya. Dalam mimpinya, pria tua itu menyampaikan sesuatu. Empu Gandring mengetahui maksud yang disampaikan pria tua dalam mimpinya, bukan dengan bahasa lisan, melalui bahasa batin yang tidak bisa dinalarkan. Empu Gandring terbangun dengan senyum mengembang. Akhirnya, dia mendapat kawahyon langit. Keesokan harinya Empu Gandring kembali ke hutan. Setelah mandi di mata air di bawah 2 pohon beringin, Empu Gandring menaiki puncak bukit. Hingga dia leluasa memandang langit. Dia kembali bermeditasi, menyatu dengan semesta untuk merasakan dan melihat semuanya. Dalam sadar dan tidak, seperti ada yang memanggilnya. "Le, Tangio." Empu Gandring terbangun dan membuka matanya. Empu Gandring masih duduk bersila di atas batu di puncak bukit. Empu Gandring melihat kilatan cahaya terang memanjang di langit. Lalu setelah melesat jauh, kilatan cahaya itu menghilang. Empu Gandring tersenyum. Dia tahu tempat di mana kilatan cahaya itu berakhir. Empu Gandring membuka bekal yang dia bawa, memakan makanan, lalu menarik selimut yang dia bawa dan tidur. Ketika hari terang, Empu Gandring merapikan semua, lalu beranjak pergi menuju tempat terakhir kilatan cahaya. Melewati belantara hutan dan menapaki rumput-rumput tinggi yang lembab, sampailah Empu Gandring di sebuah danau. Tidak cukup besar, terlihat tenang dan dangkal. Lalu ada cekungan besar di tengah danau. Empu Gandring membuka bajunya dan menyelam ke cekungan danau. Beberapa waktu berselang, dia keluar dengan membawa sebongkah batu meteor sebesar kepalan tangan. Empu Gandring tersenyum puas. Dia telah menemukan bahan utama pembuat pusaka terbaik. Sesampainya di rumah, Empu Gandring tidak istirahat. Dia langsung memompa dapur peleleh besi untuk mengekstrak batu meteor temuannya. Dia juga mencampurkan dengan bahan logam lainnya. Hari demi hari berlalu, berganti minggu, bahkan bulan. Waktu dari awal perjanjian dengan Ken Arok tersisa 1 bulan lagi. Keris ini belum selesai, tapi pola dasarnya sudah terbentuk. Empu Gandring memesan pisau ular kepada beberapa orang dan menyatukannya. Bahkan pisau ular itu dia gunakan dalam proses pembuatan keris. Meski polanya sudah terbentuk, Empu Gandring membakar keris itu berkali-kali, menempanya berkali-kali hingga ribuan kali, sampai tercipta keris terbaik. Itu pun belum cukup. Menurutnya keris itu masih butuh proses lagi. Hari yang dijanjikan tiba, 6 bulan telah terlewati. Ken Arok datang menemuinya. Kali ini dia datang sendiri. Ken Arok segera masuk ke ruang pembuatan senjata milik Empu Gandring. Wajahnya sudah tidak menyenangkan ketika sampai. Ken Arok segera menagih keris sakti pesanannya. Ken Arok merasa sudah membayar mahal untuk senjata pesanannya. Empu Gandring yang panik menunjukkan keris itu pada Ken Arok, sembari mengatakan bahwa demi kesempurnaan, keris ini masih butuh beberapa sentuhan akhir sebelum benar-benar siap digunakan. Ken Arok yang sudah tidak sabar karena dia tidak memiliki banyak waktu, atau dia akan kehilangan momentum sekali seumur hidup untuk membunuh Tunggul Ametung. Dengan sigap Ken Arok merebut keris Empu Gandring. Empu Gandring yang sudah tua dan tingginya ilmu kanuragan pada Ken Arok membuatnya kalah telak. Keris itu seketika sudah berada di tangan Ken Arok. Ken Arok menyerang Empu Gandring dengan mengayunkan keris itu. Empu Gandring berhasil menghindar. Kerisnya meleset dan mengenai lumpang batu besar di sudut ruang.
Lumpang batu itu terbelah menjadi dua oleh pukulan keris itu. Melihat ini, Ken Arok terkejut, lalu tersenyum penuh kejahatan di wajahnya, mengetahui betapa hebatnya keris di tangannya. Secepat kilat Ken Arok kembali menyerang Empu Gandring untuk kedua kalinya. Kali ini dia berhasil menusuk perutnya. Empu Gandring terjatuh dan gemetar, mengetahui dirinya tidak akan selamat. Empu Gandring mengerahkan seluruh daya spiritualnya, lalu mengutuk keris yang ada di tangan Ken Arok. Kutukan untuk keris itu membunuh Ken Arok dan keturunannya. Begitu banyak energi dan daya yang telah Empu Gandring kerahkan untuk membuat keris itu. Kali ini dia merasa dikhianati, maka seluruh daya energi yang telah dia keluarkan, dia kerahkan untuk keris itu bisa membunuh Ken Arok. Seluruh makhluk astral dan semesta seakan merestui, bahkan Tuhan mengizinkan, karena sesuai ketentuannya bahwa doa orang teraniaya akan sangat powerful. Maka keris itu akan membentuk jalan takdirnya untuk membunuh Ken Arok dan keturunannya.